Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang kaya, sekaligus khalifah ketiga yang memimpin umat, menggantikan Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Umayyah bin Abdusi Syams bin Abdu Manaf. Lahir pada tahun 574 Masehi di Taif, Jazirah Arab, dari pasangan Affan bin Abdul Arwa binti Quraisy, yang merupakan keluarga saudagar yang kaya. Meski begitu, Utsman bin Affan tidak pernah satu kali pun dalam hidupnya berperilaku kasar dan buruk, meski dia belum menjadi sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia malah dikenal sebagai sosok yang dermawan dan tidak pandang bulu dalam membantu sesama menggunakan hartanya. Alkisah saat kemarau, Utsman bin Affan pernah membeli sumur seorang Yahudi dengan harga yang sangat mahal, lalu mempersilahkan penduduk sekitar untuk mengambil air secara cuma-cuma. Bukan cuma itu, Utsman bin Affan juga pernah menyumbang 950 ekor unta, 70 kuda, dan 1000 dirham untuk para pejuang perang Teluk. Sebelum masuk agama Islam, Utsman merupakan bagian dari golongan Bani Umayyah, salah satu golongan yang menentang keras ajaran Rasulullah. Ini terjadi pada tahun 611 Masehi, saat dia pulang dari perjalanan bisnis ke Suriah dan mengetahui misi Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam. Saat itu dia berdiskusi dengan Abu Bakar sahabatnya dan memutuskan untuk masuk Islam. Kabar ini tentu membuat kawan-kawan dari golongan Bani Umayyah kecewa dan merasa dikhianati olehnya. Sejak itulah, Utsman menjadi salah satu golongan dari As-Sabiqun al-Awwalun, yaitu golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Kebaikan Utsman bin Affan sebelum dan sesudah masuk Islam, sepertinya yang menjadikan Rasulullah ikhlas menjadikan Utsman bin Affan seorang menantu dari dua orang putrinya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dari situlah muncul sebutan gelar baru yang disematkan kepada Utsman bin Affan, yaitu Zunnuraini wal Hijratain, alias si pemilik dua cahaya. Setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, maka Utsman diutus untuk menjadi khalifah ketiga. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah ketiga dalam usia yang tidak lagi muda, yaitu 70 tahun. Pengangkatan Utsman sebagai khalifah tentunya tidak dilewati proses mudah dan cepat. Sebelum meninggal dunia, Umar menunjuk 6 orang sahabat Nabi yang dinilainya paling cocok untuk menggantikannya. Adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Talhah bin Ubaidullah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'd bin Abi Waqqas. Selepas meninggalnya Umar, 6 orang sahabat Rasulullah ini berkumpul dan sama-sama menentukan penerus Umar bin Khattab. Wakilkan pilihan kalian kepada 3 orang saja, kata Abdurrahman bin Auf kepada 5 sahabat lainnya. 3 orang termasuk dirinya memilih mundur dan menyisakan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf lalu mundur, kemudian berkata, "Siapa di antara kalian, Utsman dan Ali, yang mundur?"
maka kita serahkan urusan ini kepada yang tersisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pengawasnya dan Islam sebagai hakimnya. Hendaklah orang itu melihat siapa yang terbaik di antara mereka, menurut nuraninya. Tidak ada yang membalas ucapan Abdurrahman, membuat dia kembali bertanya pada dua orang calon pemimpin ini. Apakah kalian akan menyerahkan urusan ini kepadaku? Demi Allah, aku pasti berusaha memilih yang terbaik di antara kalian, katanya. Kemudian Abdurrahman memegang tangan Ali dan berucap, seperti diketahui, engkau mempunyai hubungan kerabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terlebih dahulu masuk Islam. Maka, Allah benar-benar akan mengawasimu. Jika terpilih menjadi khalifah, engkau harus berbuat adil. Bahkan jika aku memilih Utsman, engkau harus mendengar dan menaatinya, katanya. Ucapan ini juga Abdurrahman sampaikan pada Utsman. Setelah itu, Abdurrahman berseru, angkatlah tanganmu wahai Utsman, katanya, sebagai tanda terpilihnya Utsman sebagai khalifah selanjutnya. Kemudian, Utsman bin Affan secara resmi memerintah selama 13 tahun, mulai dari 644 sampai 655 Masehi, atau 23 sampai 35 Hijrah. Selama masa pemerintahannya, Utsman bin Affan memiliki gaya militer otonom, karena ia mendelegasikan wewenang militer kepada orang-orang yang dipercayainya. Selain itu, dalam masa pemerintahannya, dia banyak melakukan ekspansi kekuasaan ke beberapa benua. Afrika, Barkah, Tripoli Barat, dan bagian selatan negeri Nubah, Asia, Armenia, Tabaristan, Amudarya, negeri-negeri Balha, Harah, Kabul, dan Hasna di Turkistan. Hingga benua Eropa pun tak luput dari ekspansi kekuasaannya, yaitu di negara Siprus. Bukan cuma itu, selama pemerintahan Utsman bin Affan, konon umat Islam memiliki era paling makmur dan sejahtera. Hal ini ditandai dengan rakyatnya yang mampu naik haji berkali-kali, bahkan budak pun dijual berdasarkan berat timbangannya. Seolah berparalel, semakin sering rakyat naik haji, semakin banyak pula rakyat yang masuk Islam. Melihat hal ini, Utsman kemudian memutuskan untuk memperluas Masjidil Haram yang ada di Mekah dan Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Jasanya, selama memerintah sangat tinggi pada peradaban baru kitab Al-Quran. Pada masa kepemimpinannya, dia merintis penulisan Al-Quran dalam bentuk mushaf dari lembaran-lembaran yang tersebar sejak pemerintahan Khalifah pertama. Meski begitu, tidak sedikit pula kewajiban yang menuai kontroversi di antara rakyat yang dipimpinnya. Salah satunya adalah ketika rakyat suka melihat Utsman mendahulukan keluarganya untuk memberikan jabatan tinggi pada pemerintahannya. Banyak hal lain yang ditentang dan menimbulkan keributan, seperti pembelotan yang terjadi di pemerintahannya, hingga kelompok oposisi yang bereskalasi. Akhirnya, muncullah sebuah usaha pengepungan Utsman yang terjadi beberapa babak. Yang terparah adalah babak terakhir,
yaitu pada tanggal 17 Juni tahun 656 Masehi, di mana para pembelot memanjat dinding belakang dan merayap masuk. Kemudian, ramai-ramai membunuh Utsman bin Affan yang berpasrah diri menghadapi para pembelot. Saat pagi hari sebelum terjadinya pengepungan terakhir yang parah itu, Utsman mengatakan pada penjaganya, "Biarlah mereka itu membunuhku. Aku melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi, bersama Abu Bakar dan Umar." Dalam mimpinya, dikatakan kalau Rasulullah mengajak Utsman untuk berbuka bersama mereka, yang muncul di dalam mimpinya. "Wahai Utsman, berbukalah bersama kami," katanya. Saat itu adalah hari Jumat, 12 Zulhijjah tahun 35 Hijrah, saat di mana Utsman mengusir para sahabat yang berniat untuk melindunginya, dan membuka pintu rumah lebar-lebar, untuk memberikan kesempatan para pembelot masuk ke rumahnya. Utsman kemudian melawan semua serangan dan tebasan pedang seorang diri, membuat tangannya terputus dan bagian tubuh lainnya bersimbah darah. Hingga akhirnya, dia terbunuh dengan posisi berhadap-hadapan dengan mushaf yang sempat dibacanya. Darah yang mengalir dari tangan yang putus mengenai mushaf yang terbuka, dan membasahi firman Allah yang berbunyi, "Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 137. Dikutip dari hadis riwayat Khalifah dalam At-Tarikh 175. Dengan begitu, Utsman bin Affan wafat pada usia 82 tahun, pada Jumat pagi, 17 Zulkaidah 35 Hijrah, atau tanggal 17 Juni tahun 656 Masehi.